Bismillahirrahmanirrahim. Menikah itu adalah melengkapi separuh agama, dijelaskan oleh para ulama karena 3 perkara. Nomor 1, karena menghindarkan kita dari dosa. Wabil khusus, dosanya berupa apa? Zina. Insya Allah kalau nikah, mudah-mudahan selamat dari zina. Nomor 2, menikah itu melengkapi syukur dan sabar. Pahalanya tambah gede, kesempurnaan syukurnya lebih bagus, kesempurnaan sabarnya tambah kuat. Dan yang ketiga, menikah itu termasuk jalan untuk menuju surga. Mengabdi kepada suami masuk surga. Maka perempuan itu sholatnya baik, puasanya baik, pandai menjaga diri, nurut sama dari 4 ini yang susah yang mana? 4-empatnya ya males. Sholat insya Allah mudah lah ya. Sholat yang diwajibkan kan cuma 5 waktu. Puasa mek Ramadan tok. Menjaga kehormatan insya Allah gampang lah. Iya. Tapi yang susah apa? Nurut sama. Kalau yang 4 ini panjenengan sukses, dipanggil untuk masuk surga lewat pintu yang mana? Bebas. Mau masuk pintu yang manapun boleh. Lewat jalur apa? Pernikahan. Kalau tidak nikah mau nurut sama siapa? Sama suaminya orang. Malah neraka. Ya, malah apa? Neraka. Begitupun suami, kalau dia mampu mendidik anaknya dengan baik, maka jaminannya apa? Surga. Sekarang kalau tidak nikah punya anak lewat mana? Nah, maka nomor 1, menghindarkan dari dosa. Nomor 2, menyempurnakan syukur dan sabar. Yang ketiga, nikah merupakan jalan untuk menuju surga. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan, fal yatafaddal mashkuran ma'juran. Tapi 1, tolong pertanyaannya sesuai dengan tema, biar tidak gelambiar kemana-mana. Jangan tanya, Ustadz bagaimana ini ekonomi lagi repot ya bingung saya ya. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi program makan bergizi gratis sudah masuk Sidoarjo. Bapak-bapak juga dapat insya Allah. Begini, semua hukum syariat itu pasti ada pengecualian. Semua, Anda ngomong hukum syariat apapun, pasti ada dalam fikih namanya istitsna, pengecualian. Contoh, orang wudhu. Ketika dia membasuh kepala, batas kepala itu apa? Mulai awal tumbuhnya rambut sampai bagian yang paling belakang. Kemudian mencuci muka batasnya apa? Mulai tumbuhnya rambut sampai dagu bagian bawah. Pertanyaan sekarang, untuk orang yang tumbuhnya rambut dari sini, jadi depan ini masya Allah mulus, baru ada rambutnya di sini. Terus batas kepalanya mana? Mulai tumbuhnya rambut sini berarti. Terus kalau membasuh wajah, batasnya wajah itu mulai awal, berarti wajahnya mulai sini sampai sini. Kalau ketemu orang ngadepin pakai wajahnya begini. Nah, itu namanya pengecualian. Dalam Islam ada namanya an-nawadir la hukmalaha. Perkara-perkara di luar batas kenormalan itu tidak ada hukumnya. Hukumnya mengikuti apa? Mengikuti keumuman. Nah, sama seperti pertanyaannya tadi, barakallahu fiik. Untuk janda, saya punya video khusus. Apakah janda itu setelah ditinggal wafat suami, ini janda wafat ya, bukan janda cerai, karena tentu beda, treatmentnya beda. Saya paham itu, nanti saya ceritain ini berdua kita. Janda ditinggal wafat suami, lebih baik menikah atau lebih baik sabar tidak menikah? Itu ada video khusus. Nanti Mas Arief mungkin bisa kasih videonya, carikan yang nanti bisa hubungi Mas Arief ini. Intinya begini, kalau tidak khawatir terjatuh pada perzinaan,
dan Anda kemudian merasa tidak ada dorongan finansial untuk perlu menikah karena secara ekonomi Anda juga sudah mapan, dan Anda memilih untuk fokus menjaga anak, maka itu lebih baik tidak menikah. Tapi kalau khawatir tidak menikah jadi omongannya orang, nanti malah dibuat mainan, dijadikan bahan ejekan, kemudian Anda juga khawatir kalau tidak nikah nanti karena dorongan biologis masih normal, masih dalam keadaan butuh biologis, dalam keadaan finansial juga membutuhkan, maka tentu pada posisi seperti ini lebih bagus menikah. Nah, jadi nanti ditimbang, videonya ada lengkap itu, ada pilihan-pilihannya. Kemudian untuk seorang gadis yang tidak kunjung mendapatkan suami sampai usianya tidak muda lagi, nah maka tentu ini jalur surganya dia bukan menikah berarti, tapi apa? Bersabar untuk tetap husnudzon, bersabar untuk tetap berikhtiar, bersabar untuk menahan diri tidak berzina dalam keadaan tidak punya suami. Jadi setiap orang itu punya peluang surganya masing-masing. Itulah kenapa pintu surga bukan cuma satu, tapi berapa? 8. Karena potensi surga kita satu dengan yang lain tidak sama. Maka untuk yang menikah, potensi surganya apa? Sabar atas kekurangan pasangan, sabar untuk tetap baik melayani pasangan. Tapi untuk yang Allah takdirkan tidak mendapatkan pasangan, potensi surganya lewat apa? Tetap sabar dengan kasus seperti yang beliau tanyakan, juga yang sama dengan yang ibu tanyakan tadi, ini banyak sekali. Dan insya Allah kalau panjenengan buka di YouTube kami, itu temanya seputar itu. Jadi jalan surga seorang janda itu juga ada tema itu. Jadi bagaimana seorang janda itu atau orang yang tidak menikah itu bisa memiliki jalan surganya. Itu ada bagaimana caranya, tipsnya. Kemudian tips berdamai dengan luka setelah kemudian kita sebelumnya dikhianati pasangan sampai trauma untuk menikah lagi. Itu di YouTube saya Dakwah TV penuh materi-materi itu, sampai saya dibilang Ustadz kayak semoco kitab gara-gara tidak punya kajian kitab katanya. Padahal kajian kitab saya di Kediri itu banyak. Ada kitab tafsir Ibnu Katsir, ada kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab Syama'il Muhammadiyah, ada kitab Usul Thalatha, ada kitab Tauhid. Cuma kan yang itu tidak naik, viewernya tidak sepiro menarik. Tapi ketika jalan surga seorang janda, mumbul. Nampaknya penonton saya ini ya Masya Allah ya. Nah sudah, begini Pak, ketika ditinggal istri memang itu tidak ringan. Bahkan sampai saya itu ngomong sama istri saya, Pak, karuan kene iki lek mati bareng ayo. Jadi sampai punya perasaan seperti itu. Karena apa? Kalau dia yang saya tinggal, saya takut dia nikah lagi. Dan dia juga mungkin ya sedihnya ya terlalu. Kalau saya ditinggal dia juga, saya tidak bisa bayangin dia apa nanti anak-anak saya. Bukan saya, kalau saya gampang lah. Ya kalau saya bisa lah nanti ya. Saya ngeramut akeh kok. Saya mikir anak-anak saya apa ditinggal. Maka saya sampai ngomong, kira lek mati enake bareng gitu ayo. Tidak tahu lah caranya, terserah Allah lah. Yang penting bareng gitu loh, bareng gitu. Sehingga tidak ada sedih-sedihan, terus kumpul di dunia, di alam barzakh nanti juga bakal kumpul lagi. Tidak ono perasaan khawatir dikhianati, tidak ada perasaan takut sendiri. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Kita itu umur kita, takdir kita, kita serahkan kepada siapa? Yang penting tawakal aja. Nah, tapi memang saya tahu Pak, tidak ringan Pak. Ada beberapa, bukan teman ini contoh kasus saja, yang ditinggal wafat istrinya, itu hidupnya wis kayak layangan putus. Dia tidak tahu mau kemana, pulang ke rumah itu bingung saya mau ngapain. Dia keluar tidak nyaman di luar, memang berat. Nah maka bagaimana caranya notoati? Ada 3 tips. Nomor 1, panjenengan cari ilmu tentang takdir Allah itu pasti yang terbaik. Cari ilmunya Pak. Cari di YouTube, cari di Google, cari di kitab-kitab bahwa takdir itu adalah yang terbaik. Apa yang Allah putuskan bagi kita, itulah saat ini memang yang terbaik untuk kita. Boleh jadi ketika
Istri masih hidup boleh jadi Anda nyakitin perasaannya, siapa tahu. Ataupun sebaliknya, boleh jadi istri yang masih hidup itu boleh jadi nyakitin kita, sehingga respeknya kita kepada dia berkurang. Maka boleh jadi oleh Allah diputus di tengah jalan. Tujuannya apa? Agar terputusnya dalam keadaan kesan dan citra yang baik, sehingga Anda terus mendoakan, Anda terus ingat, Anda terus mengingat kebaikannya. Maka ingat, nomor satu, pelajari bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Nomor dua, ada ibadah namanya sabar. Nanti di surga itu ada derajat yang tidak bisa digapai dengan ibadah. Sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, baca Quran. Tapi tergapainya derajat itu dengan apa? Sabar. Dan sabar tidak mungkin kita bisa miliki kalau sabar itu tidak ada lewat ujian. Mesti sabar itu lewatnya apa? Ujian. Ketika panjenengan diuji, panjenengan punya kesempatan untuk sabar. Dan sabar ini adalah pahala tertinggi di surga. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah kasih bayaran tanpa hitungan, tanpa hisab. Orang sholat ada 17 derajat, orang zakat ada, orang sedekah ada hitungannya, tapi sabar tidak pakai hitungan. Kenapa ditafsirkan oleh para ulama? Kenapa orang yang sabar tidak pakai hitungan? Karena sabarnya juga tidak hitung-hitungan. Karena dibilang sabar itu tanpa batas, maka Allah juga kasih pahala tanpa batas. Nomor 3, Pak, untuk noto ati itu caranya dengan mengalihkan pada kegiatan yang positif. Karena kita ini mesti kepikiran kalau kita sedang tidak ada kegiatan. Maka alihkan dengan apa? Baca Quran, kumpul dengan orang-orang masjid, duduk di majelis taklim, Anda puasa, Anda sedekah, Anda olahraga, Anda melakukan aktivitas yang positif. Aktivitas positif itu termasuk tips untuk noto ati. Nomor 1, pelajari ilmu tentang takdir, bahwa takdir itu pasti yang terbaik. Nomor 2, Anda bagaimana caranya untuk tetap bisa sabar, karena boleh jadi Allah kasih ujian ini karena Allah ingin memberi pahala sabar kepada Anda. Nomor 3, lakukan aktivitas yang positif dan tidak menutup kemungkinan. Ada seorang laki-laki ngomong begini, pokok aku lek bojoku mati gak mungkin rabi maneh. Dan saya ingetin, jangan begitu. Kenapa? Ibunda Khadijah itu kurang baik apa? Istrinya Nabi yang pertama itu, Ibunda kurang baik apa? Sampai pun ketika Nabi Muhammad menikah, itu yang di lisannya cuma namanya siapa? Khadijah. Sampai bikin Ibunda Aisyah merasa cemburu. Tapi tetap Nabi Muhammad nikah. Karena apa? Boleh jadi tidak menutup kemungkinan pernikahan berikutnya itu Allah ingin ngasih hadiah atas kesabaran Anda untuk istri yang sebelumnya. Maka Allah kasih hadiah dengan apa? Istri yang lebih baik. Itu harapannya. Tapi lek oleh gak luwe api, atau bahkan Anda kaget kok gak koyok sing wingi rek, nah maka ya tentu itu ujian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan hati itu Pak di tangan Allah. Hati di tangan siapa? Allah. Allah bisa bolak-balik sekehendak Allah. Dan kuncinya cuma satu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya baru tanggal 2 April yang lalu itu dikasih hadiah ulang tahun sama Allah. Apa hadiah ulang tahunnya? Teman terdekat saya meninggal dunia, yang saya kemanapun mesti saya ajak dia. Saya subuhan terus sarapan, tak telepon, yuk sarapan. Saya sumpek, tak ajak kum-kum di sumber, saya ajak dia. Ketika saya keluar kota kepingin refreshing, bukan untuk pengajian, saya ajak dia. Bahkan bukan istri yang saya ajak, beliau. Itu Allah takdirkan meninggal. Saya kayak orang bingung seminggu. Kayak orang bingung saya seminggu.
Tapi subhanallah, memang yo hati itu kan di tangan Allah ya. Maka obatnya yo sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Dipakai zikir, dipakai ngaji, dipakai solawat, dipakai istighfar. Alhamdulillah, lama kelamaan mulai ketoto. Tanggal 2 April yang lalu meninggal. Jadi panjenengan banyakin zikir. Wallahu taala a'lam bissawab. Kapan Allah tetap sabar untuk tidak berzina, tetap sabar untuk berusaha, tetap mencari pasangan. Maka tentu ini konteksnya berbeda ya. Wallahu taala a'lam bissawab.